ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ya, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu syukur. Ya, Tuhan Yesus selalu baik buat kita semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Yang mana nih kameranya nih? Salam, salam, selamat pagi. Shalom. Oh iya. Selamat pagi hambanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Terima kasih sudah mau untuk menjadi saluran berkat Tuhan buat kami di doa pagi Anastasis. Iya. Yang mana kameranya ya? Belum buka ya kameranya ya? Iya. Ya, salam, salam. Oke. Shalom hambanya Bapak Shalom. Pendeta Ridwan Huta Barat ya. Selamat pagi. Puji Tuhan kita sudah deklarasikan Mazmur 23. Kita sudah berdoa tadi oleh hambanya Pak Pendeta Bakti. Kemudian kita sudah memuji Tuhan dengan pujianku mau selalu bersyukur sebab Tuhan selalu baik. Saatnya sekarang hambanya Pak Pendeta Ridwan Huta Barat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami yang ada di doa pagi Anastasis. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Silakan Pak. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang mulia. Segala-galanya sudah Kau perbuat untuk sukacita ilahi dalam diri kami. Keselamatan, Amin. bahkan penyertaan, bahkan nilai-nilai yang mulia. Untuk itulah Tuhan, pendekatan kami kepada Engkau bukan lagi penekanan apa yang harus Kau perbuat pada kami, melainkan apa yang harus kami perbuat untuk Engkau, supaya kami sungguh-sungguh memaknai ibadah yang sejati. Dalam kebenaran mendasar inilah Tuhan, kami siap dapat lawatan kebenaran firman Tuhan dalam tema sukacita sejati. Lembutkan hati kami Tuhan, kepintaran, pengalaman, kebisaan, pendidikan, tidak pernah kami bisa andalkan itu untuk mendekati kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Genapilah saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menolak semua kuasa iblis, roh jahat, roh gelap mencoba intervensi. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Amin. Amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan, tema kita hari ini tentang kebahagiaan sejati atau sukacita sejati. Minta tolong nih Pastor Melkianus, tolong bacakan buat kita ayat yang sangat terkenal, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11 ayat 27, ayat 27 sampai 28. Judulnya Siapa yang Berbahagia? Ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Amin, amin. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memelihara direpresentatifkan dua kata kerja, yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Bandingkan dengan Yosua 1 ayat 8. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Mulai kita pada konteks Bapak Ibu Saudara. Konteks kebenaran ini direpresentatifkan dengan kata ketika Yesus masih berbicara. Yang membuat berserulah seorang perempuan. Jadi konteksnya masih berbicara. Seorang perempuan di sini bahasa aslinya seorang ibu. Berseru artinya teriak memotong pembicaraan Yesus. Menunjukkan dia nggak tahan lagi mengucapkan kalimat berikutnya yang mengandung nilai pujian. Yaitu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kenapa dia mengatakan demikian? Nah, ini perlu Bapak Ibu memiliki konsentrasi yang sungguh. Yaitu lihat perikop sebelumnya, itu konteksnya. Perikop sebelumnya, Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat Penebus, mau jadi manusia, mau menyatakan keselamatan bagi umat manusia, tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus mengusir roh jahat, ada orang Yahudi yang penelitian orang ahli Taurat, orang Farisi,
mengalamat kalimat-kalimat yang begitu pedas kepada dia. Yaitu dia katakan bahwa Yesus itu kerasukan Belzebul. Itu ayat 15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Dan Yesus luar biasa, smart banget. Dia mengungkapkan dengan penjelasan yang penuh kasih, apa itu pekerjaan Tuhan atau apa itu pekerjaan iblis. Artinya, dia tetap melakukan kebenaran walaupun aksi yang jelek dialamatkan pada dia. Nah, ini penting sekali. Reaksinya bagus sekali. Jadi pelaku firman itu bukan sekedar bobot aksi. Baca Alkitab tiap hari itu bagus. Bagian dari pelaku firman. Tetapi harus disimpulkan di reaksi. Minta tolong lagi Pastor Melkianus baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara kekasih, kita belajar memiliki pikiran Kristus. Kalimat Roma 12 ayat 2 ada unsur larangan. Jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Alkitab kurang kerjaan. Tuhan kurang kerjaan. Melarang yang nggak serius. Catat baik-baik itu. Alkitab kurang kerjaan. Tuhan Yesus kurang kerjaan melarang yang nggak serius. Serupa dengan dunia ini sangat amat serius. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Jujurlah Bapak Ibu, Anda jawab di tempat Anda masing-masing. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Suka. Agama lain suka nggak kesembuhan? Suka. Penjahat suka nggak kesembuhan? Suka. Ayo dong, siumanlah kita. Kesembuhan itu nggak ada istimewanya. What next setelah sembuh? Itu yang bicara istimewa atau nggak istimewa. Bukan pada kesembuhan. Kalau penjahat saja suka, berarti nggak ada istimewanya itu kesembuhan. Ini penting sekali. Pertanyaan berikutnya, bicara reaksi, apa yang dilakukan Yesus? Firman Tuhan harus disimpulkan di reaksi. Apa itu? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Small one. Itu mic siapa yang boleh dimatikan itu di mute? Ibu Lydia tolong iya. Oh iya, Ibu Catherine. Oke. Ya. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihlah musuhmu. Itu pelaku firman bobot reaksi. Jujur Bapak Ibu, tolong jawab masing-masing. Penjahat suka nggak itu? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah musuhmu. Penjahat suka nggak? Enggak suka. Maafkan saya. Agama sebelah suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Enggak juga masalahnya. Enggak juga. Enggak juga masalahnya. Ini mengerikan. Maafkan saya. Mendoakan orang sakit sembuh bukan ukuran rohani. Bisa khotbah dengan bagus, itu bukan ukuran rohani. Penyembahan-penyembahan dalam konteks cara, ritual, itu bukan ukuran rohani. Ini penting sekali. Ukuran rohani adalah yang berbahaya ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya sampai bobot melakukan firman Tuhan dalam bobot reaksi. Ini penting sekali.
Amin. Sehingga banyak orang Kristen naik motor bisa lawan arah. Mobilnya dipepet-pepet balik. Istrinya maki, dia balas maki. Suaminya maki, istrinya maki. Ini yang sedang terjadi. Akhirnya Kristen itu hanya rohani di mana? Rohani hanya di aksi. Di khotbah, dibaca Alkitab, di penyembahan, di nubuat, di bahasa roh. Akhirnya tanpa sadar, Kristen kita hanya dimensi ritual tanpa spiritual. Ini serius. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita lihat ketika Yesus melakukan firman Tuhan di tengah-tengah dialamatkan aksi yang gak enak sama dia, dia tetap reaksinya bagus, dia menjelaskan dengan kasih dan kesabaran, maka spontan ibu ini berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tahu Bapak Ibu, kebahagiaan yang unggul di bumi ini tanpa Tuhan Yesus adalah kebahagiaan seorang ibu. Catat itu baik-baik. Kebahagiaan yang paling unggul di bumi ini tanpa Tuhan Yesus, kebahagiaan seorang ibu. Saking unggulnya dinyanyikan lagu tentang ibu yang lebih rohani daripada lagu rohani sekarang kebanyakan tanpa disadari. Apa itu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang, luar biasa, sepanjang masa. Apalagi kalimat kedua, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Yes. Hanya memberi, tak harap kembali. Degradasi moral, degradasi nilai rohani sedang diajarkan di gereja secara masif. Mengerikan. Apa itu? Berikanlah persembahan, nanti dibalas kau 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu kan kekejian. Halo? Kita memberi bukan supaya diberi. Itu bukan ajaran Kristen. Kristen itu kasih. Kasih itu hanya memberi, tak harap kembali. Kita memberi karena telah dia beri. Dia lebih dahulu memberi. Maka pemberian kita sebagai apa? Tadi lagu kita tadi apa? Bersyukur. Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Persembahan Selalu itu bersyukur. Ini penting sekali. Maafkan saya beberapa kali ngomong di mana-mana asal khotbah saya bilang, kalau saya khotbah, Anda nggak kasih persembahan sama saya, nggak ada masalah. Karena khotbah itu pernyataan syukur. Anda memberikan persembahan atau nggak persembahan nggak ada kaitan dengan saya. Itu kaitan dengan Tuhan, nggak ada dengan saya. Sehingga ada beberapa pelayanan yang saya harus melayani, yang saya yang keluar. Tapi banyak akhirnya kita kecewa ketika kita khotbah, persembahannya kecil. Akhirnya kita pilih-pilih tempat khotbah. Karena nggak ngerti apa itu bersyukur. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda dalam perkawinan hitung-hitungan, Anda nggak ngerti bersyukur, nggak kenal Tuhan. Kan ini sebenarnya yang penting sekali kita nyatakan supaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka saya persingkat. Dalam dunia ini Bapak Ibu ada 3 jenis kebahagiaan. Dalam dunia ini ada 3 jenis kebahagiaan. Pertama, dalam ayat ini, kebahagiaan sejati. Kedua, kebahagiaan umum. Ketiga, kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Ini perlu kita ketahui. Kita mulai dari yang ketiga Bapak Ibu jemaat sekalian. Kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Apa itu?
tidak sedikit orang Kristen, malah sedihnya tidak sedikit pendeta hamba Tuhan masih menganut kebagian hina, bodoh dan bobrok. Catat baik-baik. Apa itu? Kita berbuat dosa nggak ketahuan, kita bahagia. Ini kebagian hina, bodoh dan bobrok. Maafkan saya Bapak Ibu. Mana lebih serius, kanker atau bisul menurut manusia? Tentu kanker, bukan? Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya dan dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kanker lebih serius daripada bisul. Karena kanker akibatnya bisa mati, bisul enggak. Kanker lebih serius dari bisul. Karena kanker harus turun tangan minimal 2 dokter spesialis. Bisul saya arahkan Anda. Nggak usah ke dokter juga nggak ada masalah. Di situ kita ngerti kanker lebih serius. Ayo pola pikir yang sehat. Konsekuensi terhadap yang serius. Maka lebih baik yang serius itu ketahuan sejak awal. Kanker sebaiknya ketahuan sejak awal. Supaya tertolong. Amin. Apalagi dosa. Dosa lebih serius daripada kanker Bapak Ibu. Maafkan saya. Mayoritas orang Kristen mati dulu baru tahu dosa itu serius. Sedih rasanya. Expire. Makanya Bapak Ibu, saya nggak ragu-ragu katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, agak beres hidup kita ini. Ini penting sekali. Lumpuh berjalan nggak membereskan hidup. Buta celik nggak membereskan hidup. Itu sebatas lahiriah. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang kita yang keras kepala ini. Bahwa kita tidak pernah cocok dengan dosa. Berarti malanglah nasib Anda dan saya. Kalau kita berbuat dosa, kita punya kemampuan untuk tidak ketahuan. Malanglah nasib Anda dan saya. Ada orang aktif pelayanan, aktif juga main-main dalam dosa di belakang pelayanan. Ini menyedihkan Bapak Ibu. Kebagian hina, bodoh dan bobrok. Kalau kita berbuat dosa nggak ketahuan, kita lega, kita sukacita, kita bahagia. Untung nggak ketahuan. Ini serius, sangat mengerikan. Orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Penting sekali. Amin. Apa kebagian hina dan bodoh dan bobrok? Kalau orang yang jahat pada kita, kecelakaan, kita bahagia. Itu, biar dikutuk Tuhan dia. Biar dia. Itu hina, bodoh, dan bobrok. Anda kalau bahagia, Hamas kalah, Israel menang, itu bobrok. Catat dong baik-baik. Jangan pernah ada orang Kristen mendukung Israel. Anda tahu nggak? Kalau dibom Hamas atau apa, kalau mereka nggak percaya, mati, nambah penduduk neraka nggak? Kenapa kita dukung-dukungan? Injil. Doakan hati Injil. Bagaimana mereka semuanya bertobat. Bukan mendukung. Sampai ada di Bitung sana. Berantem sampai tusuk-tusukan gara-gara Kristen. Ini menyedihkan sekali. Karena apa? Serupa dengan dunia ini. Aksi reaksi. Aksi yang jelek diikuti reaksi yang jelek. Ini bahaya sekali. Jangan ada suara-suara di medsos atau apapun yang kita mendukung reaksi Israel. Itu tetap salah.
Ini penting sekali supaya kita jangan sampai nggak sadar kita serupa dengan dunia ini. Kita harus memiliki hati Kristus. Orang nggak percaya meninggal, tambah penuh neraka. Kita mau teman sekerja iblis atau Tuhan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya jangan kebagian hina, bodoh dan bobrok masih mengendalikan pola pikir dan keputusan kita. Ini yang terlalu sedih rasanya. Nah, yang berikutnya, kebahagiaan umum. Bapak, Ibu, saudara kekasih, khotbah-khotbah kebanyakan di mana-mana di Indonesia, di beberapa negara, di mana saya pelayanan dan sebagainya, khotbah-khotbah kebahagiaan umum. Halo, sakit sembuh itu kebahagiaan umum. Ayolah, miskin kaya itu kebahagiaan umum. Malah ada yang berdoa, saya beriman, mobil Avanza ku jadi Innova. Kenapa iman model-model begini? Saya beriman tahun ini Innova ku jadi Alphard. Ada apa Kristen ini? Terlalu menghina salib Kristus model-model seperti ini. Maafkan saya Bapak Ibu, deklarasi tadi Mazmur 23, hati-hati memaknainya ya. Kalau Anda baca bahasa aslinya itu, Tuhan Allah gembalaku, bukan takkan kekurangan aku. Akhirnya khotbah-khotbah apa? Ikutlah Yesus. Kita nggak akan kekurangan. Yang nggak punya mobil dapat mobil. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau Anda baca bahasa aslinya, Tuhan Allah gembalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Sehingga kita nggak fokus lagi doa-doa berkat-berkat lahiriah. Tapi doa-doa kebahagiaan sejati. Bagaimana tambah berkat, nggak tambah berkat. Dapatkan aku tetap pelaku firman. Itu yang perlu didoakan. Amin. Tolong Pastor Melkianus kita bacakan Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena itu Amin. sangat mudah dibaca tapi mempraktekannya kan nggak mudah. Amin. Ini penting sekali. Gampang sekali kita khotbahkan ayat ini. Tetapi untuk menerapkannya, itu kan perlu militan dalam sangkal diri dan pikul salib. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Tidak ada yang kuingini di bumi. Karena Yesus itu terindah, termanis. Sehingga yang lain tidak menyita pesonaku terhadap yang lain. Yesus cukup membuat aku terpesona. Kan seharusnya begitu. Ini penting sekali supaya Bapak, Ibu, Saudara tolak mentah-mentah kebagian hina, bodoh, dan bobrok. Maulah dimuridkan, diproses sedemikian rupa pelan-pelan. Tinggalkan kebagian-kebagian umum. Saya harus kasih tahu Bapak Ibu ya, doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Kan enggak kan? Niat masuk surga nggak? Ya. Kalau niat, ya niat matilah. Niat. Ya niat matilah. Amin. Kalau sembuh melulu, kapan matinya kita ini? Kalau kita naik pesawat ke Singapura, maunya pesawatnya on time atau delay? On time kan? On Kalau time. delay kan kesel kan? Kalau delay 2 kali, apalagi 3 kali, bisa ngamuk Anda jangan-jangan. Tapi jujurlah, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Surga. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, surga bagus sekali. Kalau kita dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? On time. Orang benar, orang percaya, nggak lagi terlalu suka dia mendoakan dirinya untuk sembuh. Itu hanya cocok kita alamatkan kepada orang nggak percaya sebagai jembatan, bukan tujuan. Makanya kalau kita teliti Alkitab, rata-rata Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang nggak percaya. Paulus sampai mati, sakit matanya nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Malah kadang-kadang ada keluar lelehan yang agak bau. Kalau Anda teliti nanti Alkitab tulisan Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia buta. Ketika didoakan dia sembuh, tapi kata sembuh di situ nggak 100%.
Makanya dia bilang dalam tulisannya, kalau tulis surat bagiku, tulislah dengan huruf yang besar-besar. Itu karena masalah matanya. Dia bilang lagi dalam tulisan, kalau boleh ku ganti biji mataku. Karena masalah dengan matanya. Sehingga dia katakan, dalam kelemahanku lah aku kuat. Dan ini yang penting, supaya jangan kita anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Catat baik-baik. Utamakan pelaku firman. Ini penting. Maka kebahagiaan sejati adalah melakukan firman Tuhan. Mayoritas orang Kristen, sedihnya mayoritas kita pendeta, hamba Tuhan, gembala tidak pelaku firman. Anda tahu nggak? Mega church itu umumnya blunder. Blunder mega church. Yesus mampu nggak memuridkan orang 20.000, 30.000? Kenapa dia muridkan 12? Karena dia sedang memuridkan kita bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Injil sampai ke kita hari ini karena bicara kualitas. Gembala mengenal domba-dombanya. Saya khotbah di Surabaya, kemudian diajak saya makan di satu restoran. Kemudian ada datang orang rame-rame. Dia sapa gembalanya. Salam Pak Gembala. Terus siapa saya? Salam Pak Pendeta Ridwan. Salam, salam, salam. Saya bilang. Terus saya tanya gembalanya. Siapa itu? Jemaat saya. Siapa namanya? Aku nggak kenal nama mereka. Kok berani-berani kan gembala nggak kenal? Kok berani-beranian Anda gembala nggak kenal? Ini kan blunder sekali Bapak Ibu. Jujurlah, kadang-kadang khotbah jujur nggak mengenakan. Dan ada kemungkinan nggak diundang lagi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jujurlah, rata-rata jemaat banyak sedang mendirikan kerajaan sendiri. Maafkan saya, rata-rata jemaat banyak untuk memperkaya diri. Ini harus kita berani tidak tumpulkan hati nurani. Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita mengerti kebahagiaan sejati. Malanglah nasib kita kalau kita maknai kekristenan, bisa khotbah, banyak mujizat, bisa bernubuat, jemaat banyak, tetapi tidak pelaku firman. Tolong baca Pastor Melkianus, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ironis sekali Bapak Ibu. Ayat 22 mengatakan banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif. Mayoritas itu penekanan banyak di situ. Satu sisi ayat di surga. Itu satu sisi. Karena itu kebahagiaan sejati. Bukan setiap orang-orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendakku di surga, kehendak Bapakku di surga. Artinya, bukti orang selamat kelihatan di pelaku firman. Ini penting. Kita melakukan firman, kelakuan kita benar bukan supaya selamat. Kelakuan kita benar bukan supaya berbuahkan selamat. Tetapi karena kita selamat, perbuahkanlah buah perbuatan baik dan buah roh. Ini penting. Yang sisi kedua, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, ngusir setan, dan melakukan banyak mujizat? Anda bandingkan dong konstruktif ayat itu. Bahwa bernubuat bagus, mengusir setan bagus, melakukan banyak mujizat bagus, tapi itu nggak sama dengan pelaku firman.
Itu ayat 21. Makanya ayat 23, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jangan merasa rohani bisa khotbah. Jangan merasa rohani banyak mujizat. Jangan merasa rohani banyak jemaat. Jangan merasa rohani banyak ngusir setan. Apalagi jadi pendeta terkenal. Mana ada nilai rohani di terkenal. Pelaku firman. Bapak, Ibu, jangan gagal fokus. Pelaku firman. Dan dimulai dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi. Lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Itu nilai-nilai yang harus kita terapkan. Yaitu berfungsi garam baru terang. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Kalau kita rohani di rumah, mana kelihatan jemaat? Jadi garam dululah. Baru jadi terang. Terang itu berfungsi kalau kelihatan. Terang nggak boleh dibawa gantang. Makanya seorang pendeta terkenal bilang sama saya, Bang Ridwan, dia panggil bang saya, Bang Ridwan, puji Tuhan, anak saya bisa khotbah. Saya bilang puji Tuhan, tapi jujur, anak kita yang bisa khotbah, masih ngelawan papa mamanya nggak? Ya masih sih, masih ngelawan. Suruh jangan khotbah. Kadang-kadang khotbah kegiatan rohani kita itu menutupi bahwa sebenarnya kita nggak rohani. Ini penting Bapak Ibu. Makanya tolong minta tolong Pak Melkianus. Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, ayat yang dibaca oleh Pastor Melkianus, kata apa yang mewakili keterangan waktu? Ada yang tahu? Buka mic-nya kalau bisa jawab. Kata apa dalam ayat yang dibaca oleh Pastor Melkianus representatif keterangan waktu? Kata apa? Ketika itu juga. Seketika itu juga. Yuk kritisi Bapak Ibu. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat kusta sembuh? Seketika. Lumpuh berjalan. Seketika. Buta celik, Lazarus bangkit. Seketika. Laut terbelah. Seketika. Tahu apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu itu Bapak Ibu? Umatku, ini mujizat terendah. Dengar dong baik-baik. Ini mujizat terendah. Seketika. Umatku, nggak ada unsur kekekalan di balik mujizat seketika. Nggak ada unsur kekekalan. Ini penting sekali. 10 orang sakit kusta, seketika Tuhan sembuhkan. Hanya satu yang mengandung nilai kekekalan. Bukan karena sembuh, tapi karena balik kepada Tuhan. Stoplah kekaguman-kekaguman lumpuh berjalan. Mayat di rumah duka didoakan bangkit. Stoplah itu kekaguman. Karena itu seketika semua dan tidak ada unsur kekekalannya. Supaya kita tidak meletakkan kebahagiaan kita kepada kebahagiaan umum. Laut terbelah. Sekarang terbelah nggak lautnya? Enggak, gabung. Lazarus dibangkitkan. Bangkit. Terus mati lagi nggak? Mati. Nggak ada unsur kekekalan di seketika. Tolong ibu-ibu yang hadir, saya tanya Anda, ada nggak perintah Tuhan yang harus Anda lakukan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak ibu-ibu yang bisa jawab? Buka mic-nya. Ada nggak? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak firman Tuhan demikian? Mana ibu-ibu? Tolong jawab dong. Ada Pak, ada. Ada. Tolong jawab lagi. Hai istri, tunduklah pada suami. Tunduk pada suami itu bisa seketika atau tahunan? Tahunan, Pak, tahunan. Lebih kagumlah melihat seorang istri tunduk pada suami daripada lumpuh berjalan. Lebih kagumlah melihat seorang istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Supaya mental dukun kita tuntas. Ini penting sekali. Kenapa Kristen ini lama-lama gagal fokus? Karena tanpa sadar orang mendekati firman Tuhan. Pendekatannya bukan teosentris,
tapi egosentris. Akhirnya sampai mati, mayoritas orang Kristen menganut kebagian umum. Pelaku-pelaku firman, bapak-bapak, hai suami kasihlah istrimu, itu nggak ada kaitan dengan kelakuan istrimu. Bapak-bapak, hai suami kasihlah istrimu, itu kaitannya kau sedang beribadah kepada Tuhan yang sudah melakukan segala-galanya buat engkau. Pelaku-pelaku firman, stoplah merasa rohani di dimensi ritual atau aksi. Bisa khotbah, bisa mujizat, bisa nubuat, itu bukan representatif rohani. Apalagi kata orang, itu hamba Tuhan penuh urapan, asal mendoakan orang sakit sembuh. Itu bukan representatif urapan. Catat baik-baik. Urapan itu bicara proses. Begitu Daud diminyaki oleh Samuel, minyak itu jangan Anda pegang kemana-mana, karena itu lambang. Minyak itu bicara proses. Kalau di Indonesia minyak goreng itu bentuknya tadinya kelapa yang di atas yang harus dijatuhkan. Setelah jatuh itu tidak jadi minyak, dikupas. Anda dan saya harus dijatuhkan dan dikupas, dihancurkan. Setelah dikupas ada bagian dalam diri kita ini keras. Batok kelapa harus dipecahkan. Kemudian kelapanya harus dicungkil. Udah dicungkil, dijemur supaya bisa jadi kopra. Udah jadi kopra, diperes. Udah diperes, disaring. Proses urapan. Itu tidak bisa seketika dan itu tidak bisa kelihatan. Di khotbah, di mujizat, bukan stop. Tapi di pelaku firman Tuhan, terutama reaksi. Bagaimanapun kelakuan suamimu, ibu-ibu, tunduk pada suami, jangan pernah korbankan. Bagaimanapun kelakuan istrimu, bapak-bapak, mengasihi istri, jangan pernah korbankan. Bagaimanapun kelakuan orang tuamu maupun mertuamu, bapak, ibu, atau anak-anak muda yang hadir dalam ruangan ini, hormati orang tua, jangan pernah korbankan. Bagaimanapun kelakuan jahat iparmu, menantumu, mertuamu, siapapun tetanggamu, tetaplah balas kejahatan dengan kebaikan, jangan korbankan. Kebahagiaan sejati pelaku firman itu ukuran rohani. Kita tutup dengan dua bagian. Baca Pastor Melkianus, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Bapak Ibu sekalian, rohani seseorang kelihatan dia mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah Anda jadi pendeta atau tidak, nggak ada masalah. Apakah Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Apakah Anda mengasihi Tuhan atau tidak, itu masalah besar. Caranya cuma satu, Bapak Ibu. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang yang mau menganut kebahagiaan sejati, fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Stoplah beriman pada janji Tuhan. Berimanlah pada perintah Tuhan. Ini penting. Maka ayat berikutnya 1 Korintus 2 ayat 9, Pastor Melkianus. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Fokus kita kata mengasihi Dia, bukan kalimat-kalimat sebelumnya, bukan apa yang nggak pernah kita lihat mata, bukan itu fokusnya. Fokusnya mengasihi Dia, yaitu pelaku firman. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Orang mengasihi Tuhan, orang penganut kebahagiaan sejati, orang pelaku firman Tuhan bukan saja aksi tapi juga reaksi. Tidak pernah mengejar berkat, tetapi mereka dikejar berkat. Nggak pernah mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar mereka, yang mengasihi Dia. Terakhir, untuk itu harus mau diproses, Bapak Ibu. Jangan suka instan-instan. Lumpuh berjalan instan. Lazarus bangkit instan. Ini penting sekali. Maulah diproses. Mana proses panen lebih sulit?
Jagung atau jati? Jagung cuma 3 bulan Bapak Ibu. Jati itu perlu tahunan dan ruwet. Maka peganglah firman Tuhan. Jangan lagi penganut kebahagiaan sejagung. Peganglah penganut kebahagiaan sejati. Proses mau sangkal diri pikul salib. Makin sulit yang kau hadapi dalam hidup ini, makin nggak pernah kita menyerah. Makin maju, setia, ketaatan, nggak boleh kita korbankan. Kita tutup, setelah itu saya minta tolong nanti, siapa ini? Pak Melkianus lah berdoa untuk kita semua setelah dibaca Filipi 2 ayat 5-8. Nanti Pak Melkianus berdoa. Filipi 2 ya? Ya, ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dalam keadaan diri dia sebagai manusia, bukan dalam ketuhanan, menunjukkan kita taat setia sampai mati. Itu kan bukan soal masalah bisa atau tidak bisa, soal mau atau nggak mau. Hendaklah dalam kehidupan kita bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, sehingga kita taat sampai mati, militan sangkal diri pikul salib, supaya kita akhirnya memiliki kebahagiaan sejati, sehingga kita tidak takut dengan masa penghakiman. Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong Pak Melkianus berdoa untuk firman Tuhan dan untuk kita semua. Shalom. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami sudah ditegur, kami dihajar. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, yang menarik kami kepada jalan kebenaran-Mu, Bapa. Kami selama ini hanya memikirkan tentang hal-hal duniawi, bukan kebahagiaan yang kekal dan yang sejati. Tetapi kami memikirkan kebahagiaan di bumi ini, yang itu menurut kami adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi firman pagi hari ini mengajar kami, menegur kami, mendidik kami. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hari ini, pagi ini, kami bersyukur Engkau menghajar kami, Engkau menegur kami, sebab Engkau mengasihi kami. Sebelum kami kembali dipanggil pulang ke pangkuan-Mu, Bapa, kami dibereskan, kami ditarik, kami dibawa ke jalan Tuhan, kami diluruskan, sebab kami sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ampuni kami umat-Mu, Bapa. Ampuni kami hamba-hamba-Mu, Bapa. Ampuni kami anak-anak-Mu. Sebab selama ini kami berpikir menurut pikiran kami, bukan menurut pikiran Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini, supaya kami mencari kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang hina bobrok, bukan kebahagiaan yang umum. Tetapi kami mau mencari kebahagiaan atau sukacita surgawi, sukacita kekal yang akan kami terima dan kami akan mengalami bersama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon ampun karena selama ini kami salah cara berpikir kami, cara bertindak kami, cara untuk menyetarakan kami. Untuk pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi kami percaya pelayanan betul adalah suatu kehormatan. Tetapi kami harus mencari perkenanan Tuhan, yaitu kami mau melakukan setiap perintah dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami hamba-hamba-Mu, ampuni kami umat-Mu, ampuni kami anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
secara terjelas, gamblang, dan terbuka, yang sanggup mengajar, menegur, mendidik, membimbing kami. Terima kasih Bapak. Terus tambahkan hikmat, marifat, urapan, otoritas, dan kuasa buat hamba-Mu. Kesehatan yang prima, kesehatan yang sempurna, agar hamba boleh lebih lagi untuk menjadi pemberita Injil yang jelas, pemberita Injil yang benar, pemberita Injil yang sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Pakai dalam pelayanan lebih luar biasa lagi. Biarlah tanda-tanda ajaib terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi, tetapi ada beberapa yang ingin bertanya mungkin kepada hambanya, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Ya, oh baik, oh ya waktunya sudah mau habis ya. Boleh Pak PKL mungkin menyampaikan sesuatu, ya Pak Pendeta Bakti. Ya, salam Bang. Ketemu lagi nih rupanya kita Bang. Iya Bakti. Ya memang khotbah dan pelayanan itu baru berarti kalau membuat perubahan karakter, integritas, dan cara hidup kita makin berkenan kepada Tuhan bagi pengkhotbah dan bagi pelayannya. Sehingga orientasi kita menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna. Terima kasih Bang, pencerahannya Bang tidak pernah berubah dari tahun 80-an sampai saat ini. Konsisten dan komitmen tentang panggilan yang sejati, yaitu melakukan perintah Tuhan baru menyampaikannya. Tuhan berkati Bang. Haleluya. Kasih Bakti. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak PKL. Baik, karena waktunya sudah jam 6, kita akan mulai beraktivitas, berkarya, melayani. Maka kita akhiri doa pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, yang sudah memaparkan firman Tuhan, meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur kami-kami yang mungkin masih ada yang lemah atau salah dalam cara berpikir. Ya, terima kasih hambanya. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Baik, kita akan akhiri doa pagi hari ini. Nanti doa syafaat oleh Ivon, dan nanti kita langsung doa berkat oleh hambanya, Bapak Pendeta Nathanael Yedija. Silakan Ivon.